Sekarang saya kesini tuh sebenarnya mau minta respon keluarga Peggy dan Peggy sendiri terhadap Egy Ripra ini. Karena saya meyakini Egy Ripra juga kan dia korban cocok logi yang diserang netizen udah ugal-ugalan banget, serang-serangan. Jadi begini Pak izin ya, kenapa Egy Ripra itu diserang oleh netizen? Karena memang dia buat ulah juga. Dari bisa kita lihat dari Facebook. ya, tidak kejiran. Polisi di goblok-gobloki kalau nggak salah. Egy Ripra yang besar ini kan telinganya itu yang memahami betul bagaimana Egy Ripra itu digembosin oleh netizen. Dan saya nggak bisa pungkiri, saya juga sempat menduga-duga. Selamat sore guys, enggak loh, saya mau nanya nih. Ini ketua geng motor ini ngapain juga sih? Datang-datang ke rumah Peggy. Mas, kenapa mas? Emang ada apa? Emang tadinya waktu Peggy lagi ada masalah kalian kemana aja nih FTC ini? Apa nih? Geng motor apa-apa ini? Nggak ngerti saya. Peggy bebas, tapi Pak Ladusing nggak ada minta maaf. Padahal udah jelas-jelas Pak Ladusing salah tangkap. Nggak ada pernyataan, maaf ya, saya salah tangkap. Padahal kita sebagai masyarakat cuma pengen dengar itu doang, Pak. Susah bener ngaku salah. Namanya orang salah kan harus minta maaf. Masa minta duit? Yang ikutin kasusnya coba angkat tangan. Kalian tahu kan Peggy yang Maksud itu Peggy Sekop yang statusnya kuli bangunan, tapi statusnya dirubah jadi Peggy tersangka oleh Bapak Ladusing. Padahal itu salah tangkap. Mohon maaf ini yang terhormat Bapak Ladusing. Apa susahnya sih minta maaf? Kita nggak apa-apain kok. Kita nggak bakal budulin kayak galelon. Nggak bakal kita dukukin kayak tersangka maling ayam. Kita cuma pengen Bapak jujur. Kalau Ladusing juga bisa salah. Kita ngomong ini bukan karena benci, Pak. Nah itu peduli sama lembaga penegak hukum kita. Cuman kasihan dalam sebuah kasus rakyat yang tidak bersalah malah dijadikan kambing hitam. Kalau sikap Bapak begini terus, gimana rakyat bisa percaya sama instansi kita, Pak? Ya, jangan lupa follow. Kalau nggak follow, berarti konslet. Jangan lupa follow ya. Kalau tidak follow berarti konslet. Ya, sebuah sindiran yang sangat pedas ya. Ditujukan kepada instansi kepolisian yang saat ini benar-benar diuji soal kapabilitasnya. Bagaimana kasus Vina Cirebon benar-benar menghajar marwah institusi kepolisian. Berulang kali sering mereka melakukan salah tangkap. Dan ketika salah tangkap itu terjadi, mereka, ini sebelum Peggy ya, mereka hanya meminta maaf, dan meminta maaf. Namun di peristiwa Peggy Setiawan ini, belum pernah dari pihak kepolisian meminta maaf karena salah tangkap terhadap saudara kita Peggy Setiawan. Apakah hal ini menunjukkan bahwa mereka malu untuk mengakui kesalahannya mereka? Saya kira lebih terhormat kalau polisi mengakui bahwa yang mereka lakukan terhadap Peggy Setiawan itu adalah sesuatu yang salah. Itu akan terlihat lebih terhormat ketimbang mereka hanya diam-diam saja. Dan ini tentunya harusnya ya menjadi catatan buat anggota DPR RI agar segera membuat sebuah undang-undang atau aturan apa begitu biar ada efek jerah terhadap kepolisian Republik Indonesia. Jangan seenak udelnya mereka, jangan seenak jidatnya mereka main salah tangkap. Jadi tidak ada punishment bagi mereka. Ketika kepolisian atau oknum polisi bekerja dengan baik, mereka menangkap penjahat, mereka mendapatkan reward berupa kenaikan pangkat. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, yaitu penangkapan terhadap orang yang sama sekali tidak melakukan kesalahan, tidak ada punishment bagi mereka.
seharusnya itu diberlakukan sama antara reward dan juga punishment. Kasus Eki dan Vina tiba-tiba mencuat kembali setelah kebebasan dari Peggy Setiawan. Saya ngebaca struktur analisa dari salah satu orang yang memang menurut saya itu analisanya ini hampir 70% lah ya. Saya tidak bisa mengatakan ini 100% analisanya benar atau tidak. Nama Instagramnya itu Mas Wandes. Dia analisanya benar-benar rapi. Dia ingin banget para followersnya itu mengetahui bahwasannya tali benang merahnya itu begini loh. Jadi ketika seseorang menganalisa sesuatu, dia itu harus paham dulu dengan yang namanya benang merahnya. Karena mereka tidak akan sembarangan dong menganalisa hal tersebut gitu ya. Nah, Mas Wandes ini dia menganalisanya itu runtutannya dari mulai awal kejadian, terus Facebook siapa saja yang aktif, lalu dia melihat beberapa orang yang mungkin sekarang ini adalah terduga ya. Saya belum bisa membilang bahwasannya mereka ini tersangka. Mereka masih terduga gitu ya. Ada si Egy Ripra Facebooknya, atau mungkin yang kalian kenal sekarang yang dia suka live streaming. Sekarang kan dia sudah jadi artis besar nih ya, sudah jadi artis kemana-mana, tiap hari itu harus nge-live gitu ya, Egy Rian Prayoga. Terus ada lagi yang namanya itu Egy Gialola. Nah, banyak orang yang mengaitkan tentang masalah tentang film dari Vina kemarin, seperti contoh motor Kawasaki. Motor Kawasaki Ninja berwarna merah ini sebelumnya ada juga yang menggunakan, dan itu adalah si Tindik Lubang Besar ini tadi ya. Beliau ini menggunakan motor yang sama dengan film tersebut gitu. Terus di BAP itu kalau nggak salah saya membaca dari analisanya Mas Wandes, adanya itu motor EV warna hitam, dan ternyata si anting lubang ini tadi di BAP itu menggunakan juga yang namanya motor Ninja berwarna motor EV berwarna hitam. Sementara di film itu menggunakan motor Kawasaki Ninja berwarna merah. Si Egy Ripra ini berteman dengan Hadi, dan Hadi ini mengenal Eki. Sementara Egy Ripra mengatakan bahwa seandainya dia tidak pernah mengenal dengan beberapa orang yang saat ini menjadi tersangka tersebut. Ya, silakan teman-teman untuk mengunjungi akun TikTok ya atau apanya Mas Wandes, karena menurut informasi dari abang kita yang satu ini, Mas Wandes ini benar-benar melakukan sebuah ya seperti penelitian kecil-kecilan ya terkait dengan kasus Vina Cirebon. Kita ketahui bahwa setelah Peggy Setiawan bebas, artinya masih ada yang harus kita telusuri terkait dengan ketiga DPO yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Entah apa kerja dari bapak-bapak polisi sampai begitu sulit mereka menemukan ketiga DPO ini. Mungkin terlalu sibuk live streaming di TikTok, ataukah seperti apa? Wow, Peggy dapat hadiah motor, teman-teman. 2024, hari Jumat berkah ya. Batu Durian turut berbahagia atas bebasnya Peggy Setiawan. Sesuai janji saya, memberikan satu unit sepeda motor berserta ya. Dan ini foto merasinya. Ini motornya ya, dan ada satu buah jaket full dari Jakarta asli ya, buat Peggy Setiawan, mudah-mudahan terpakai ya. Dan ini buat oleh keluarga Peggy Setiawan yang di Cirebon, satu kodi mukena beserta sedikit uang tunai ya, mudah-mudahan bermanfaat. Peggy Setiawan mendapatkan hadiah motor dari seorang ibu-ibu, bukan hanya motor saja, bahkan ada jas dan juga apa ini ya, pakaian atau apa itu. Ya, ini merupakan buah kesabaran yang didapatkan dari Peggy Setiawan selama dia berada di dalam jeruji besi. Baru kali ini saya melihat bagaimana seorang mantan narapidana ya, salah tangkap, korban salah tangkap yang ketika dia bebas itu mendapatkan begitu banyak support dari warga negara Indonesia, dari netizen Indonesia yang tentunya sangat peduli. Karena banyaknya hadiah-hadiah yang diterima oleh Peggy Setiawan sampai-sampai membuat seorang tuyul jumbo itu bereaksi sangat keras. Dia merasa iri atas Peggy Setiawan yang setelah bebas dia diundang kemana-mana, dia roadshow kemana-mana. Jadi Peggy semakin viral, si tuyul jumbo semakin tenggelam. Ikut ke sini tuh karena emang ngebela si Egy tadi,
Geripra. Oh, Geripra. Karena ini kan dituduh segala-gala macam. Ini orang Dan sibuk dia klarifikasi pakai ke sana atribut kemari ETC. ya? Saya sebagai pembina ETC tergerak. Kapan sih dia pakai atributnya? Saya kurang tahu kapan-kapannya. Yang jelas Dia pernah minjem. pakai atribut. Iya, betul. Pinjem punya orang lain. Pinjem ke orang lain. Oh, pernah pakai atribut pinjem Iya. pakai punya orang lain. Punya orang lain. Tapi dijelasin lah, Dijelasin. dia bukan anggota Bukan. XTC. Dan saya nanya ke anggota lain juga nggak ada yang kenal sama dia. Oh, berarti sama Eki nggak kenal dong? Nggak kenal. Sama si Eki juga nggak kenal. Oh, datang karena Benar hanya aja membantu Iya, ya, mengklarifikasi. klarifikasi dia kasihan. Jadi sasaran bulian. Bulian, udah parah banget bulian. Ya karena media sosial ini parah. Gitu. Parah. Parah itu gini loh, siapapun yang dicurigai pasti dikuliti. Makanya kan prinsip dasar saya misalnya selama ini saya nggak mau ikut arus. Bener-bener Pak. Saya nggak mau ikut arus. Artinya ikut arus tuh ini harus ini enggak. Kalau orangnya. saya tuh alami aja. Apa sih yang saya lihat, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya pastikan. Sama saya aja banyak yang ngomong, Kang Dede, hati-hati ya. Kalau saya kemanapun hati-hati. Masa nggak hati-hati? Kalau nggak hati-hati nanti ini apa namanya kepleset. Benar. Makanya saya bersyukur banget nih Kang Dede udah berani turun ngebantu mengungkap kasus, datengin ke semua satu persatu, nggak percaya lewat media, apalagi dengan arus yang tadi Bapak bilang. Ini salah satu problem ya, kenapa kasus ini tidak diurai secara baik. Karena gini, media yang menyajikan itu cenderung mengadukan. Betul Pak. Betul. Sehingga substantif dari problem ini, dari masalah ini tidak tertangkap dengan baik. Kabur. Yang ada adalah pertengkaran. Iya benar. Nah, ini kan orang yang muncul bertengkar itu, kadang-kadang di antara mereka itu memang sudah lama tidak akur. Sudah lama tidak akur, kemudian muncul ada kasus ini, ngambil posisi yang berbeda, jadi bertengkar. Saya beberapa kali diminta ya untuk tampil Oh iya benar. di televisi. Belum mau. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya bukan dalam posisi mengambil panggung itu untuk memperdebatkan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar. Saya bukan kapasitas untuk itu karena saya bukan lawyer. Ya. Saya hanya orang, warga Konten yang kreator, menyajikan ya. itu. Makanya seluruh salurannya saya bawa. Semuanya Pak. Saya Ya juga kan? ikutin YouTube. Saya bawa bagaimana? Ini misalnya kasus kesaksian RT Pasren Abdul Kahfi ya dengan keluarga terpidana. Ya sudah, laporin Mabes Polri aja. Kemarin sudah ya? Ya sudah. Diujinya di sana aja. Jangan diuji di luar institusi penegak hukum karena nggak akan ada manfaat. Hanya membangun opini. Nah kemudian misalnya nanti keterangan Aep dan Dede, ya diuji aja. Besok sidang pra peradilan berarti Kang Dede hadir ke sana? Tidak dalam kapasitas. Barangkali ngasih support. Ini bagian dari support. Iya benar Pak. Benar. Ya tapi kalau ada waktu saya bisa lihat ke sana, melihat gitu loh. Nah, jadi sebenarnya saya ngajak orang untuk berdiskusi, untuk ngumpul, untuk ngobrol itu dalam upaya menyajikan data. Saya sajikan nih. Siapa tahu data yang saya sajikan ini nanti dilihat oleh Pak Presiden, dilihat oleh Pak Kapolri, dilihat oleh Pak Wakapolri, dilihat oleh Pak Kabar Reskrim, dilihat oleh Pak Kapolda, dilihat dari di Reskrimpum, dilihat oleh para penyidik. Kan ada tuh. Oh iya ini ada ini. Ayo kita gali ini, kita gali ini kan lumayan. Gitu udah sebulan nih. Udah sebulan lebih Pak. Lebih udah hampir sebulan 10 hari. Tapi sampai saat ini Bapak belum menemukan kalau ini kecelakaan atau pembunuhan Mas. Sebenarnya kalau secara pribadi saya sudah punya mendekati sebuah kesimpulan. Tapi saya tidak boleh mengucapkan. Karena apa? Karena posisi saya tidak boleh menyimpulkan. Oh iya. Tidak boleh saya memberikan pendapat. Karena saya bukan ahli di bidang itu. Saya bukan mantan penyidik Polri. Saya bukan.
pengacara sih tidak punya kapasitas. Andai kata pun nanti disimpulkan, saya akan mewawancari orang yang punya kapasitas. Dibilang itu misalnya mantan perwira tinggi Polri yang punya pengalaman di bidang itu, saya mau wawancara dan minta beliau memberikan kesimpulan. Ini orang nih teman-teman yang pakai jaket XTC ya. Dia ini saya jadi bingung. Jadinya dia warawiri ke sana kemari. Yang terbaru itu dia pergi ke rumahnya Peggy Setiawan. Dia meminta supaya orang-orang itu tidak lagi membuli Egy Ripra. Ini yang membuat saya jadi bingung. Kok jadinya pergi ke Peggy Setiawan sih? Memangnya Peggy Setiawan ini siapanya Egy Ripra? Kok sampai-sampai orang ini yang pakai jaket XTC rela-rela pergi ke Cirebon? Dan beredar sebuah foto bahwa orang ini sangat dekat dengan Ibtu Rudiana. Dan bahkan ada juga foto di mana Egy Ripra foto bersama Ibtu Rudiana dan juga bapak yang berjaket XTC ini. Dan kalaupun ya kasus ini misalnya sesuai dengan berita bahwa ini dilakukan oleh geng motor, yaitu antara XTC dan juga Moonraker, seharusnya beliau ini tahu dong siapa anggota-anggota dari XTC, dan setidaknya pasti mereka kenal lah yang anggota Moonraker itu siapa-siapa. Tidak mungkin dia tidak kenal. Bisa-bisanya AF memberikan keterangan palsu, sekarang lagi dicari-cari ini si AF nggak taunya disimpan nama Polda. Ada apa ini dengan oknum Polda ini? Polda Jabar. AF disimpan di Polda? Kasihkan dong AF itu, pertanggungjawabkan dia. Kenapa takut? Hati-hati bro, nanti takutnya diracun pula itu yang namanya AF di situ biar nggak memberikan keterangan. Mati di tempat pula. Kita butuh AF itu sehat walafiat biar dia bisa memberikan keterangan. Ya dah? Iya Bu. Betul nggak? Betul. Kita seluruh rakyat Indonesia ini berdoa supaya AF itu sehat walafiat, ya, supaya dia itu bisa memberikan yang namanya keterangan secara sehat. Dan jangan itu, diumpet-umpetin. Kalau dia diracun, dimatiin bagaimana? Menghalangi perjalanan pemeriksaan. Gimana kita mau menyelamatkan yang 7? Kebanyakan makan uang suap ya begitu bro. Ya saya khawatir dia dimunirkan tahu. Ibu Widya kok tahu sekali kalau posisi AF sekarang itu disembunyikan di Polda. Benar juga ya kata Ibu Widya, kalau misalnya si AF ini benar disembunyikan di Polda Jabar, takutnya nanti dia mirip kayak Munir. Tiba-tiba diracuni, maka selesai sudah. Kalau si AF ini selesai, berarti kasihan ke-7 napi yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara, pasti tidak akan bebas. Karena biar bagaimanapun juga, keterangan si AF ini sangat dibutuhkan. Sekarang saya kesini tuh sebenarnya mau minta respon keluarga Peggy dan Peggy sendiri terhadap Egy Ripra ini. Karena saya meyakini Egy Ripra juga kan dia korban cocok logi yang diserang netizen udah ugal-ugalan banget, serang-serangannya. Jadi begini Pak izin ya, kenapa Egy Ripra itu diserang oleh netizen? Karena memang dia buat ulah juga. Dari bisa kita lihat dari Facebook. Polisi digoblok-gobloki kalau nggak salah. Egy Ripra yang besar ini ya kan telinganya itu yang memahami betul bagaimana Egy Ripra itu digembosing oleh netizen. Dan saya nggak bisa pungkiri, saya juga sempat menduga-duga. Jangan mas, saya sendiri sama kemakan. Abang kan memang ada hubungan keluarga dengan Egy Ripra. Nggak ada, nggak kenal sama sekali sebelum terus datang ke sini mau meminta tanggapan, mau ada pembelaan apa hanya klarifikasi saja? Ya mau ini ya jelas pembelaan orangnya biar Egy yakin sekali dan dia menjalani kehidupannya dengan tenang. Bagaimana pendapat dari teman-teman terkait dengan munculnya orang ini yang menurut dia bahwa dia tidak kenal dengan Egy Ripra. Dia bukan siapa-siapanya Egy Ripra. Tetapi
dia begitu getol untuk pergi ke rumahnya Peggy Setiawan. Entah apa maksud dan tujuannya dia. Apakah dia ini disuruh oleh Ibtu Rudiana? Juga nggak ada keterkaitan, dengan Ekti juga tidak ada keterkaitan, dengan teman-temannya Pina dan Eki juga, Peggy Setiawan tidak ada keterkaitan. Kalau memang Egi Lipra mau membuktikan bahwa dia bukanlah anggota Eki, ya bebas-bebas aja, dia bikin statement ngomong gitu kalau dia menyatakan bahwa dia bukan anggota Eki, karena Egi Lipra juga kan tidak kenal dengan Peggy Setiawan, tidak kenal dengan siapapun, Peggy juga nggak kenal dengan Egi Lipra. Ya, maka itu. Tapi tujuan saya ini sebenarnya bukan pengen klarifikasi kalau si Egi Lipra ini bukan EKC, maksudnya pengen lebih kalau si Egi ini bukan pelakunya juga. Tunggu bisa itu makanya dia nanti bisa buktikan kalau misalnya ada polisi yang kalau memang Egi Lipra tidak bersalah memanggil Egi Lipra secara patut, ya tinggal kita buktikan. Untuk selama ini sih pihak kepolisian baru datang ke rumah langsung, tidak ada pemanggilan secara resmi. Jadi dari pihak Polda sama Polda itu kan aman, jadi dia kan tidak diduga. Cuma tuh gimana nih teman-teman netizen? Tidak diduga. Kita kalau ngobrol sama kuasa hukum yang masalah intelektualnya berpendidikan, ngobrolnya nyambung, nggak kayak netizen yang aduh galau-galan ini nuduh si Egi Lipra. Jadi kalau kita sama-sama bijaksana lah. Seperti itu, jangan sampai ada Peggy Setiawan selanjutnya korban-korban yang salah tangkap, jangan sampai. Jangan. Makanya kan biar polisi itu kemarin kenapa kita pra-peradilan, kita membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya, agar polisi itu lebih berhati-hati, tidak main tangkap, bukan seperti itu. Harus dilakukan kalau memang mereka menduga siapapun itu Peggy alias Peron tuh diduga misalnya si Anu, ya dipanggillah secara patut, biar nanti ada saksi-saksi yang menyatakan, membuktikan bahwa ini bukan pelakunya, kalau memang dia bukan pelakunya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada Peggy yang lainnya, Peggy Setiawan yang lainnya. Ya, jadi ngasarnya kayak ke Peggy Cianjur juga seperti itu kan, jadi melebar kemana-mana, Bu. Ya, itu kan namanya. Dibilang sama, maksudnya sebagai anak bupati sampai seperti itu kan. Tinggal dibuktikan aja. Udah tes DNA lah, udah dibantu sama Kang Deddy Mulyadi, Masya Allah Kang Deddy Mulyadi. Dan alhamdulillah sudah ada dibantu sama Kang Deddy bahwa bisa membuktikan. Iya. Kalau kata ibu sih, kalau kita nggak salah, kalau memang kita bukan pelakunya, tinggal dibuktikan aja, nggak perlu pada siapapun yang misalnya ditunjuk-tunjuk presiden, kalau memang dia bukan pelakunya, ya udah tunjukkan gitu, yakinkan kepada publik dan kepada kepolisian kalau memang dia bukan pelakunya. Seperti Peggy Setiawan kan kita perlu menunjukkan, membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Jadi kayak netizen ini kepengaruh sama, maaf nih, buat penggemarnya Ibu Widya. Saya sempat dengar statement Ibu Widya nih, coba cek rekening si Egi Lipra yang bikin bolong si Apung RP itu. Padahal si Apung RP rekening juga nggak punya, Bu. Oh, nggak punya rekening? Nggak punya sih, orang akun Dana aja. Pas dia bikin akun TikTok tuh tahu live dapat gift itu dibikinin sama adiknya buat nyairin duit tuh. Oh. Ada itu. Berarti rekening apapun belum pernah bikin dia? Ada. Orang saya pernah pengen transfer dia nggak punya rekening. Adanya akun Dana. Maksudnya gitu Bu, saya minta pendapat Ibu. Kira-kira kalau si Egi Lipra ini ketemu sama Peggy, maksudnya dilarang atau enggak sama Ibu sebagai kuasa hukum? Iya, sebenarnya maksudnya sekedar ucapan selamat atau kita hanya menjaga, karena Peggy ini baru keluar, kan menjaga jangan sampai ada salah sangka atau salah pikiran, sehingga Peggy itu dijaga dari orang-orang yang memang kita kan tidak tahu tujuan orang untuk apa gitu, apalagi sama orang-orang yang ada keterkaitannya dengan Pina dan Eki, kita jaga dulu. Kalau gini aja, paling enggak kalau Ibu mengizinkan saya ajak si Egi Lipra ini semuanya sama Ibu aja. Mangga, kalau udah sama Ibu sih nggak apa-apa. Mungkin ya Ibu juga ngasih support ke dia. Ya boleh, kalau Ibu ngasih support, ngasih dukungan, kalau memang dia tidak bersalah ya buktikan, nggak usah takut, nggak itu. Siap, aman saja.
Alhamdulillah berarti. Jadi mungkin menurut Ibu, saya wakilnya kalau salah diluruskan. Ini lagi sensitif. Jadi kalau memang Egy Ripra ke silaturahmi, ya Egy Ripra ke Peggy itu nanti ada penggiringan opini atau apa, nanti malah digoreng-goreng malah nggak benar jadinya. Gitu. Opini jadi digoreng yang nggak jelas. Jadi malah kemana-mana. Kalau memang Egy Ripra mau membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ya mana mau bersama ibu secara yuridis. Maksudnya saya alhamdulillah berarti kan dari pihak Peggy Setiawan mungkin diwakili sama ibu mau ketemu alhamdulillah. Tapi jangan salah paham, maksudnya ya sama Egy Ripranya. Iya. Jangan salah paham, bukan kita. Cuma sekarang lagi benar-benar sensitif. Peggy dengan ekstasi, karena memang gue itu bukan anggota ekstasi, jadi ibu khawatirnya nanti orang misalnya Peggy tujuan ekstasi sih hanya memberikan selamat gitu kan, tapi kan nanti orang malah opininya berbeda, padahal Peggy kan bukan anggota ekstasi. Kayak contohnya kemarin kan ekstasi memberikan selamat kepada Peggy, tapi kan orang netizen kan udah ada yang bilang Peggy benar anggota ini, pada sih enggak, itu kan hanya ucapan secara kemanusiaan, manusia biasa yang hanya mengucapkan bahwa Peggy sudah berjuang, sudah membuktikan secara hukum, secara yuridis, secara fakta tidak bersalah, tidak bukan pelakunya, tapi kan netizen beda. Ya itulah maksudnya sama seperti kekhawatiran ibu kepada netizen, saya juga maksudnya pengen membantu saya Egy Ripra ini, ya mungkin dibantu. Mungkin ketemunya sama ibu ya? Iya, mangga gitu kalau misalnya mau menemui kuasa hukum Peggy, mau apa yang dibicarakan sama Egy Ripra, dan Egy Ripra pengen membuktikan bahwa Egy Ripra bukan pelakunya juga, ya tinggal nanti buktikan seperti itu. Saya juga udah sering Bu kalau ditanya sama media, ini Peggy Setiawan ini anggota FTC bukan? Saya jawab, Peggy Setiawan sih bukan anak geng itu. Dia saya setahu saya dia mah dejek mania, maksudnya supporter bola, karena emang riwayat dan bukan anggota Jack Mania juga, cuma fans gitu. Saya juga nggak ngomong seperti ini. Apalagi dia kan cuma seorang buruh. Saya juga nih Bu termotivasi berani tampil buat ngebela Peggy karena lihat Peggy. Peggy udah berani nih, saya juga makanya awal-awalnya saya nolak dulu di media nih. Di media gitu. Iya, awal-awalnya sebelum itu diundang sama Nip apa? Ainsya dari itu. Ainsya itu ketua yang ngomong. Kalau saya kan sebagai pembina kalau saya sebelum Peggy ngomong nih, saya ini nolak terus. Saya kan selama di Cirebon TV One kan ngeliput tuh yang intens banget TV One ya. Sebelum saya ketemu Pak Dedi itu. Sebelum ketemu Pak Dedi saya kan selalu ngawal TV One. Suruh buat saya muncul, saya nggak mau. Pas lihat Peggy muncul tuh ngomong membantah. Nah saya termotivasi di situ tuh, maksudnya ada temen nih yang buat ngebela Peggy. Nah awal saya diwawancara itu di TKP depan SMP 11 tuh. Di Kompas ya, ngeliat kan? Iya, di Kompas itu saya lihat. Sampai saya sendiri juga kalau ngomong suka duka ya, saya ngebela Peggy juga di organisasi sendiri, saya dikecam, bahkan rumah saya sendiri jam 2 malam Bu, lagi enak-enak itu diduduk 10 motor pada bawa saja, sampai segitunya. Cuman saya mikir ini udah resiko. Jadi ada sampai seperti itu? Sampai seperti itu. Saya nggak cerita kemana-mana, itu cuman cerita ke media, cuman cerita ngobrol aja, nggak diliput gitu. Cuman saya udah datangin mereka yang datang ke rumah, ternyata ya ada yang nyuruh. Ya pasti. Iya. Intinya sih pengen saya udah nggak usah ikut bela-bela Peggy, diem, takut nanti ke bawah-bawah gitu. Cuman saya orang nggak salah. Kalau misalnya kebenaran lo pasti menemukan jalan. Iya. Kebenaran akan menemukan jalan. Jalannya mau disegah-segah seperti apa juga ya mau. Pasti terang benar. Saya malah jadi curiga dengan orang ini yang katanya seorang pembina ekstisi motor ya. Entah kenapa jadi curiga saja. Kalau teman-teman curiga tidak dengan keberadaan orang ini yang tiba-tiba saja ingin bertemu dengan Peggy Setiawan Kulibangunan. Ada apa nih? Aduh, halo Komandan. Pak Sigit. Ini pohon coklat diserang hama Pak. Gimana nih? Pestisidanya udah ketemu belum? Kepala. Kalau belum,
kita ganti kebun singkong aja ya. Nah, gimana kalau kita babat aja pohon coklatnya ya, daripada capek buang-buang anggaran ngurusin doang ya kan, orang hama mulu ya. Ini kita tebang-tebangin aja ya pohon coklat ya, Pak. Ya, udah Pak ya, udah. Ya, udah gitu aja Pak lapornya Pak hari ini Pak. Sindiran yang sangat keras ya, halus tapi keras. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Mana nih janjinya? Mau potong kepalanya? Kalau nggak bisa ngurusin ekornya, kok Polda Jabar sampai salah tangkap begitu Pak Sigit? Ya, Pak Jenderal, masa Jenderal lupa sama janjinya sih? Bintang di pundak lebih berkilau ya, sehingga lupa dengan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan. Nah, ini sih bukan dipotong kepalanya Pak, tapi dipotong urat malunya. Ya, udah jelas bersalah tuh Polda Jabar salah tangkap orang. Sebagai pimpinan harus punya ketegasan dong, jangan cuma umbar janji doang. Nah, ya, nah bila perlu pecatlah tuh Polda Jabar ya. Ya, mampukah Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo menjawab tantangan dari netizen ini untuk segera ya memecat Kapolda Jawa Barat karena terkesan tidak becus mengurus kasus Vina Cirebon, sampai-sampai ada penambahan korban yaitu korban salah tangkap. Saya memang menyarankan ya, saya menyarankan undang-undang itu dirubah. Kalau seandainya salah tangkap, kita nggak perlu minta. Jadi begini loh, ini kan akibatnya karena dendanya nggak ada, akhirnya pihak kepolisian suka-sukanya aja nangkep orang kan. Yeah. Coba kalau seandainya kalau salah tangkap dia bayar 10 miliar, biar dia nggak sembarangan nangkep orang. Kan masih orang seperti sekarang nih, lagi ditangkap, masuk penjara 49 hari. Nanti begitu dia menang di pengadilan, terus dia mau gugat lagi. Kalau dibayar, prosesnya lama kan, akhirnya apa? Nanti dia nangkep orang lagi suka-sukanya aja. Harusnya kalau seandainya bisa dibuktikan dia salah tangkap dan digugat ke peradilan, langsung ditentukan di situ bayar 10 miliar. Nah, jadi biar hati-hati ya, kalau nggak dipotong tuh gaji-gaji dia sampai seumur hidup gitu kan, biar ini ada kehati-hatian, jangan sembarangan menentukan nasib orang ya, orang punya masa depan ya kan. Coba kalau seandainya 8 tahun loh si teman-teman yang lain tuh di penjara, nggak babak belur tuh. Kalau saya punya coba kalau saya punya jodoh seperti dia, diambil orang jodoh saya kan. Berarti ada peraturannya Bang? Belum ada peraturan, belum ada peraturan. Jadi harus memang boleh ganti rugi, tapi harus diajukan gugatan kembali. Saya juga nggak tahu kemarin tuh kenapa tidak dimasukkan langsung, atau umpamanya Hakim Eman Sulaiman harusnya ketok aja langsung suruh bayar berapa gitu kan. Jadi biar Egi juga nggak perlu buat lagi kan. Kalau buat lagi, kalau negara ini mau bayar kan, kalau nggak mau bayar dia pusing juga. Oke Bang. Ya, ini yang saya maksudkan tadi bahwa ketika polisi melakukan salah tangkap terus-menerus, apa sih sanksi yang diberikan kepada orang-orang ini? Mungkin yang disampaikan oleh abang kita ini bahwa harus ada denda, ya, denda yang pasti ya, yang pasti. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dan itu dibuktikan di sidang pra-peradilan, maka di tempat itu juga harus bayar. Itu baru saya kasih jempol. Lah ini tidak ada denda bagi oknum yang salah tangkap, makanya mereka seenak jidatnya mereka, sesuka hatinya mereka, salah tangkap terus. Minta respon keluarga Peggy dan Peggy sendiri terhadap Egy Ripra ini. Karena saya maka mari kita to the point saja, atas perintah siapa, pesanan siapa, dan untuk kepentingan apa Anda mendatangi Peggy Setiawan. Karena tidak mungkin tidak ada yang memerintahkan hal tersebut kepada Anda. Karena bila hanya ingin bertanya terkait Egy Ripra kepada Peggy Setiawan, maka biarkanlah Egy Ripra sendiri yang mendatangi dan lain sebagainya, bukan Anda. Ya. Karena rasanya sangat janggal dan cukup aneh bila hanya ingin bertanya terkait Egy Ripra dan itu dipertanyakan kepada Peggy Setiawan. Karena tidak nyambung. Kebohongan Anda sudah sangat jelas terlihat.
maka jujur saja. Maka bila ingin berbohong pun minimal yang masuk akal dan jauh lebih konsisten dengan kebohongannya. Karena bila hanya ingin pembelaan, respon, dan lain sebagainya terkait Egy Ripra, seharusnya mendatangi keluarga korban atau pihak-pihak terkait, bukan mendatangi Peggy Setiawan. Karena tidak nyambung. Sama sekali tidak nyambung. Justru pihak-pihak tertentu seharusnya mempertanyakan terkait kedekatan Anda dengan Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Apakah jangan-jangan karena itu akhirnya jangan-jangan lalu mendatangi Peggy Setiawan dengan korelasi hal tersebut, lalu memanipulasi segala sesuatunya seakan-akan Egy Ripra yang jangan-jangan atau jangan-jangan. Rasanya jangan-jangan. Hei, maka sudahilah sandiwara Anda. Sudahi sandiwara Anda sebelum sandiwara Anda terbongkar lebih jauh dan jauh lebih mempermalukan Anda. Alon 8K jauh lebih paham bagaimana kelompok pramuka itu bekerja. Bahkan Alon 8K jauh lebih paham bagaimana kelompok pramuka yang Anda menjadi anggota dan lain sebagainya di kota tersebut. Jauh lebih paham. Jauh lebih paham. Maka sudahi sandiwara tersebut. Sudahi. Maka sudahi sandiwara tersebut. Ya, sesuatu yang dicurigakan oleh si abang kita ini sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa merupakan sesuatu yang aneh ketika orang yang mengaku sebagai pembina geng motor XTC pergi atau ingin bertemu dengan Peggy Setiawan hanya sekedar ingin mengklarifikasi kalau Egy Ripra itu bukan pelakunya. Jadi ini sepertinya nyambung dengan pernyataan-pernyataan netizen di kali lalu ya, bahwa mereka mengatakan satu persatu mereka akan sibuk memberikan sebuah klarifikasi ya. Akhirnya pelan tapi pasti Tuhan menunjukkan itu ya, bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri dan kebohongan juga akan sibuk dengan klarifikasinya sendiri. Inilah orang-orang yang kita maksudkan tadi ya. Selamat sore guys. Enggak loh, saya mau nanya nih. Ini ketua geng motor ini ngapain juga sih? Datang-datang ke rumah Peggy. Mas, kenapa mas? Emang ada apa? Emang tadinya waktu Peggy lagi ada masalah kalian kemana aja nih XTC nih? Tidur. Apa nih? Geng motor apa-apa ini? Nggak ngerti saya. Kapan Peggy udah bebas ngapain mas datang-datang ke rumah Peggy? Ah? Ada yang dicemaskan, mau klarifikasi kalau Egy Ripra itu bukan pelaku, kenapa nggak dia sendiri? Kenapa Bapak Jenggot ini yang datang? Bapak Jenggot. Udah mas, gak usah deket-deketin keluarga Peggy, penyakit. Menurut saya penyakit banget deh orang-orang kayak gini, geng-geng motor ini. Ya, nggak usah deket-deketin Peggy. Karena sebelumnya juga kalian kemana? Rasa kepedulian kalian di mana? Yang katanya komunitas motor itu. Di depan mata ada peristiwa orang nggak salah ditangkap, kalian diam aja. Sekarang Peggy udah bebas, kalian nyari apa? Nyari ini ya, nyari kopi ya? Atau nyari apa? Nggak usah ke rumah Peggy lah ya. Saya ingetin lah, penyakit menurut saya. Tolong buat pengacaranya Peggy Setiawan waspada ini. Ini udah mulai merapatkan diri, ngapain juga? Kemarin kemana? Boro-boro menyerukan, nggak ada, menyerukan sama sekali nggak ada. Nggak usah ya bang ya, nggak usah deket-deketin si jenggot naga nih, siapa namanya nih nggak ngerti saya. Nggak usah ke rumah Peggy, jadi balak lagi nanti. Kalian cari-cari apa juga ke rumah Peggy. Kalau memang mau klarifikasi si Egy Ripra itu, suruh dia datang sendiri aja. Lagian salah siapa juga, netizen itu nuduh dia karena jejak digital, berdasarkan jejak digital. Ya, nggak asal tuduh-tuduh netizen tuh nggak. Netizen tuh lebih jeli. Jadi nggak usah jenggot naga ini apa namanya ini klarifikasi. Suruh si anu klarifikasi sendiri aja. Si Egy Ripra. Keluarga Peggy tolong ini nggak usah dihiraukan ya orang-orang kayak gini, suruh pulang aja, nggak usah dibuatin kopi. Suruh pulang saja ya, nggak usah dibuatkan kopi karena ini adalah penyakit. Ya benar juga, dia ini akan membawa penyakit di keluarganya Peggy Setiawan. Kenapa
ketua geng motor XTC sampai harus klarifikasi ke pihak Peggy Setiawan. Analogi sederhananya sih begini ya, kalau kamu pegang kepala ular, maka buntutnya akan panik, bergerak ke sana, bergerak ke sini. Kalau yang kamu pegang adalah buntut ular, maka kepalanya yang akan gigit sana, gigit sini, sembur sana, sembur sini. Begitupun pula dengan kasus ini, kalau yang kamu pegang adalah fakta-fakta di balik kasus ini, maka mereka akan klarifikasi sana, klarifikasi sini karena panik. Tapi kalau yang kamu pegang adalah berbasis asumsi, opini pribadi, dan cocokologi, maka mereka akan bergerak bungkam sana, bungkam sini, sogok sana, sogok sini. Nah, paham ya, kalau kamu basisnya itu adalah fakta di balik kasus ini, kamu tidak harus nuduh orang lain. Kamu pelakunya ya, gak usah. Karena mereka akan sibuk klarifikasi sendiri. Karena basis yang kamu pegang adalah fakta-fakta di balik kasus ini. Ya, teman-teman. Itu tadi ya, Ketua Geng Motor XTC, lebih tepatnya mungkin Ketua Dewan Pembina ya, sibuk kesana kemari ingin bertemu dengan Peggy Setiawan. Ada apa? Apa tujuannya si pembina motor XTC ini untuk bertemu dengan Peggy Setiawan? Sebuah alasan yang ketika dia berikan kepada host tadi menurut saya tidak masuk akal. Saya malah menuduh dia itu atau mencurigai bahwa akan ada sesuatu yang dia lakukan terhadap Peggy Setiawan. Ini seperti mata-mata dengan seolah-olah Egy Ripra itu hanya menjadi tameng. Seperti itu. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras dan salam kemenangan untuk kita semua.